Shalom saudaraku dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sahabat terbaik dalam kasih Tuhan. Bertemu lagi dengan saya Pendeta Novel Saragi. Firman Tuhan yang menyapa kita pada saat ini tertulis dalam Ibrani pasal yang kelima, ayatnya yang ke-7 sampai ayatnya yang ke-10. Namun ada baiknya kita bersatu dulu di dalam doa. Kita berdoa. Bapa di dalam sorga, terima kasih Tuhan buat hari yang indah yang Kau beri bagi setiap kami. Sukacita-Mu melimpah atas kami. Tuhan, satu kerinduan kami rindu disapa oleh kebenaran firman-Mu di dalam Jumat Agung ini. Bapa di dalam sorga berfirmanlah Engkau, sebab kami siap untuk menerimanya. Amin. Shalom saudaraku, sahabat terbaik dalam kasih Yesusku. Seperti yang saya sebut dari bahwa firman Tuhan yang menyapa kita tertulis dalam Ibrani, pasalnya yang kelima, ayatnya yang ke-7 sampai ayatnya yang ke-10. Begini firman Tuhan saya bacakan buat kita semua. Dalam hidupnya sebagai manusia, ia telah mempersembahkan doa dan permohonan dengan ratap tangis dan keluhan kepada Dia yang sanggup menyelamatkannya dari maut. Dan karena kesalehannya, ia telah didengarkan. Dan sekalipun ia adalah anak, ia telah belajar menjadi taat dari apa yang telah dideritanya. Dan sesudah ia mencapai kesempurnaannya, ia menjadi pokok keselamatan yang abadi bagi semua orang yang taat kepadanya. Dan ia dipanggil menjadi imam besar oleh Allah menurut peraturan Melkisedek. Demikian firman Tuhan. Saudara yang diberkati di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, tak terasa kita sampai di Jumat Agung pada saat ini, dan firman Tuhan ini menyapa kita dengan tema bahwa Yesuslah pokok keselamatan yang abadi. Ini mungkin menjadi sebuah tanda tanya untuk orang yang tidak mengerti, untuk orang yang tidak mengenal siapa Yesus dalam kehidupannya. Masakan ia di dalam penderitaan, masakan ia di dalam penyalipan, masakan ia di dalam olok-olok, di dalam siksaan. Justru tema kita mengangkat Yesuslah pokok keselamatan yang abadi itu. Saudaraku dalam nama Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan ini, surat Ibrani ini ditujukan kepada orang-orang Yahudi pada saat itu diperserakan karena semakin banyaknya orang-orang yang percaya dan mengimani Yesus dalam kehidupannya. Tetapi kaisaran pada saat itu tidak pernah memberikan tanda-tanda green light kepada mereka untuk sebuah pengakuan, bahkan membuat mereka semakin terancam dan semakin menderita di dalam perjalanan keimanan mereka. Dan mungkin juga kita pada saat ini masih juga mengalami yang sama. Ditambah lagi aliran gnostik pada saat itu yang meragukan tentang keimaman, tentang siapa Yesus itu di dalam kehidupan orang percaya pada saat itu. Sebab Yesus itu sesuatu yang untouchable, sebab Yesus itu bukanlah Tuhan yang bisa memberikan kelepasan menurut pengakuan mereka, menurut teologi gnostik pada saat itu. Hadir sebuah keraguan, hadir sebuah kebimbangan dalam kehidupan orang-orang pada saat itu, orang percaya pada saat itu. Dan surat Ibrani ini meneguhkan dan menegaskan kepada setiap mereka bahwa Yesuslah pokok keselamatan yang abadi. Mari kita melihat apa yang menjadi dasar penulis menuliskan surat Ibrani ini dan menjadikan sebuah tema bahwa Yesuslah pokok keselamatan yang abadi. Saudaraku dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hal itu kita bisa lihat dalam situasi ini. Apa itu? Pokok keselamatan itu justru didapatkan Yesus ketika dia dimampukan, ketika Yesus itu mampu bahkan mengalami seluruh penderitaan-penderitaan yang dialaminya, seperti apa yang menjadi doanya di Taman Getsemani. Kita melihat penderitaan yang sangat, bahkan dikatakan
air matanya bercampur darah menjadi darah. Bahkan pembuluh darahnya pecah. Bahkan dikatakan dari pori-porinya keluar keringat darah. Belum lagi ketika kita bicara bagaimana luar biasanya penderitaannya. Bahkan dimulai dari Kamis Putih, kita dihantar kepada sebuah kenyataan bahwa orang yang mau menjualnya juga berada di sana. Judas yang mau mengkhianatinya juga berada di tengah-tengahnya. Bukankah itu hal yang menyakitkan dan sangat menyakitkan? Bayangkan, kita tahu ada orang munafik, ada orang yang mau menjatuhkan kita, ada orang yang mau menjual kita, ada orang yang mau mengkhianati kita, dan dia merasa tidak bersalah, merasa tidak menjadi pribadi yang menyakitkan di tengah-tengah kehidupan kita. Kita mungkin suka berkata, ya sudah pura-pura tidak lihat saja dia ada di situ. Ya sudah anggap saja dia tidak ada. Atau teman kadang mengatakan, ya udah kalikan 0 saja. Apakah segampang itu? Tentu tidak gampang dan tidak segampang itu. Bisa saja ada orang-orang yang mampu mengatakan kalikan 0 saja. Tapi kalau bicara tentang hatinya, bicara tentang pikirannya, pasti dia tidak bisa mengalihkan 0 itu. Belum lagi bicara tentang sebuah penyaliban. Bahkan jauh sebelum itu bagaimana Yesus berhadapan dengan murid yang dia kasihi. Petrus yang luar biasa membela dia, yang luar biasa pasang badan. Akhirnya juga bukan berkhianat ya. Tidak mengiyakan atau memungkiri kedekatannya dengan Yesus. Terlebih lagi ketika kita sampai di dalam penyaksaan itu. Ketika dia disiksa, dia diadili, diludahi, dicambuk. Begitu menderita sekali. Bahkan oleh penderitaannya itu sebagai manusia, Tuhan Yesus bahkan berdoa, lalukanlah cawan ini daripada aku. Itu ungkapan apa? Itu tidak lain adalah ungkapan sakitnya penderitaan yang dia alami. Tapi lihatlah apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus selanjutnya. Bukan kehendakku yang jadi, tapi kehendakmu lah. Yesus teramat menderita. Yesus teramat sengsara. Tapi lihatlah kebenaran firman Tuhan pada saat ini menegaskan kepada kita, hal itu pun dia lakoni, hal itu pun Yesus kerjakan sebagai sebuah ketaatan menjadi anak Allah, menjadi pribadi yang menyelamatkan di tengah-tengah kehidupan kita. Saudaraku, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Lalu apa hal berikutnya yang menjadi kekuatan untuk seorang Yesus? Maaf kalau saya memakai kata seorang, karena ini bicara Yesus yang 100% manusia, dan kita tahu Yesus yang 100% juga Allah. Apa itu? Ada kalimat yang mengatakan, ia telah didengarkan. Saudaraku, ini berkati dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Seperti yang saya sebut tadi, yang sanggup menyelamatkannya dari maut dan karena kesalehannya, ia telah didengarkan. Firman Tuhan mengajar kita bahwa Yesus didengarkan. Keluhannya didengarkan oleh Allah Bapa. Ungkapan penderitaan, ungkapan kepahitan itu didengarkan oleh Allah Bapa. Tapi kita belajar dalam sebuah situasi bahwa benar Allah itu mendengarkan. Tapi masalah dikabulkan atau tidak, itu adalah hak prerogatif Allah semata. Dan itu dinyatakan oleh kebenaran firman Tuhan ini. Yesus didengarkan. Tapi lagi-lagi Allah mau Yesus menjalani itu semua. Dan Yesus juga berada di dalam kesalehan itu, di dalam ketaatan itu. Bahwa hal itu dia harus lakoni. Yesus harus alami sebagai Tuhan. Sebab Yesus tahu bahwa hanya kematiannya di kayu salib itulah yang bisa menyelamatkan umat manusia itu. Dan itu menghantar kita kepada sebuah kenyataan. Ketika pada saat ini
diperhadapkan dengan Abraham, Musa, dan Harun. Ayat ke-10 mengatakan, ia dipanggil menjadi imam besar oleh Allah. Dan ini menjadi perdebatan ketika itu. Aliran Gnostik membandingkan Yesus dengan Abraham, Musa, dan Harun. Saudara yang diberkati dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Lalu di mana letak perbedaannya? Yang pertama saya mau katakan bahwa imam yang mendapatkan 1/10 dari Abraham, Musa, dan Harun itu adalah Melkisedek. Kita tahu bahwa Abraham memberikan 1/10 kepada Melkisedek. Sebab Melkisedek adalah imam besar yang melebihi dari Abraham sendiri. Itu artinya Melkisedek jauh lebih besar dari Abraham. Sebab Abraham yang memberikan 1/10 persembahannya kepada Melkisedek sebagai imam besar ketika itu. Lalu yang kedua, Yesus Tuhan diberi posisi sebagai imam besar oleh peraturan Melkisedek seperti yang disebutkan dari ayat yang ke-10 itu bukan hanya bicara tentang posisi. Itu bicara tentang Yesus sebagai imam besar yang memiliki keadilan, kebenaran, kedamaian, dan damai sejahtera yang ada di dalamnya. Lalu yang ketiga, Abraham, Musa, dan Harun, dan para nabi lainnya, itu mempersembahkan kurban sekali setahun sebagai tanda perdamaian antara umat dengan Allah Bapa. Bahkan ayat 2 sampai ayat yang ketiga, firman Tuhan ini mengatakan, saya bacakan ayat 2 yang ketiga, mengatakan, ia harus dapat mengerti orang-orang yang jahil dan orang-orang yang sesat, karena ia sendiri penuh dengan kelemahan, yang mengharuskannya untuk mempersembahkan korban karena dosa, bukan saja bagi umat, tetapi bagi dirinya sendiri juga. Itu artinya apa? Abraham, Musa, Harun mempersembahkan sekali setahun, juga itu untuk perdamaian antara umat, bahkan dirinya sendiri. Tapi Yesus yang keempat, mempersembahkan dirinya sendiri, bukan kurban. Dan bukan sekali setahun. Namun mempersembahkan dirinya seutuhnya, sekali untuk selama-lamanya. Itu sebabnya Yesus itu adalah pokok keselamatan di dalam kehidupan kita. Tidak ada lagi keselamatan di luar Tuhan Yesus. Bukankah itu yang dikatakan oleh Tuhan Yesus? Akulah jalan, hidup, keselamatan, keabadian, kekekalan. Tanpa melalui Tuhan Yesus, kita tidak mengalami keselamatan itu di tengah-tengah kehidupan kita. Bukan korban bakaran, bukan lembu, bukan hewan, kurban, dan lain segalanya. Tapi dirinya sendiri. Yang terakhir, yang kelima, Yesuslah imam besar itu. Maka jangan pernah meragukan oleh ajaran apapun di tengah-tengah kehidupan kita. Kalau surat Ibrani ketika ini dituliskan ada aliran Gnostik yang mencoba mempengaruhi iman orang pada saat itu. Tapi lagi-lagi firman Tuhan pada saat ini ingin mengatakan dan menegaskan, Yesuslah sejatinya imam besar itu. Dan menempatkannya sebagai jalan keselamatan itu sendiri. Maka saudaraku, di sini kita diajak di dalam Jumat Agung ini untuk melihat, untuk memahami bagaimana kesalehan, ketaatan, kesetiaan dari Yesus sebagai Tuhan di tengah-tengah kehidupan kita hingga ia mencapai kesempurnaannya. Maka tidak lain hal yang terbaik yang bisa kita petik dalam kebenaran firman Tuhan pada saat ini adalah berbahagialah kita yang percaya bahwa Yesus sudah menyelamatkan. Bahwa Yesus berkorban untukmu, untuk kita. Dan pengorbanan itu, penyaliban itu menjadi keselamatan satu-satunya. Yang kedua, berbahagialah sebab kita percaya Yesus telah pergi ke sorga, menyediakan tempat bagi setiap kita. Dan yang ketiga, berbahagialah kita yang mengimani bahwa Yesus adalah Tuhan.
imam besar dan pokok keselamatan itu. Sehingga kita berhak mendapatkan keselamatan itu di tengah-tengah kehidupan kita. Oleh sebab itu, saudaraku, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus melalui penderitaan, kesengsaraan yang dialami Tuhan Yesus, marilah setiap kita siap menjalani tantangan penderitaan kehidupan ini. Melalui penderitaan itu, marilah kita mau untuk juga memahami penderitaan itu adalah jalan damai. Maka hadirkanlah kedamaian itu dan jadilah pendamai di tengah-tengah kehidupan kita. Lalu yang ketiga, mari menjadi pelaku-pelaku ketaatan dan kesetiaan di tengah-tengah kehidupan kita. Lalu apa refleksi yang bisa kita nyatakan? Kita lihat dari konteks firman Tuhan ini. Yang pertama sekali, refleksi yang terbaik adalah imanilah Yesus sebagai jalan keselamatan satu-satunya. Sebab hanya dialah jalan keselamatan itu. Yang kedua, hargailah pengorbanan Tuhan di kayu salib itu untuk kematian. Akan setiap dosa-dosamu. Maka gantungkanlah itu di kayu salib. Dosa-dosamu itu, dosa-dosa kita itu. Sehingga hanya keselamatan yang menguasai kehidupan kita. Dan biarlah pengorbanan itu menjadi kuat kita untuk mau juga berkorban. Untuk sebuah kebenaran firman Tuhan dalam kehidupan kita. Lalu apa yang ketiga? Saudara yang diberkati dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yesus sudah mati dan percayalah kematian bukan akhir dari segala-galanya. Tapi di dalam kematian itu ada kehidupan kekal. Maka jangan pernah takut mati. Tapi takutlah ketika engkau hidup. Tapi sebenarnya engkau sudah mati. Jangan pernah takut mati. Tapi takutlah ketika kehidupan ini tidak engkau berikan, tidak engkau nyatakan, tidak engkau kuatkan untuk menghadirkan karya keselamatan yang Yesus lakukan dalam kehidupan kita. Tuhan memberkatimu. Amin. Kita bersatu dalam doa. Bapa di dalam sorga, terima kasih Tuhan, sebab hanya Engkaulah Yesus yang menjadi pokok keselamatan dalam hidup kami. Dalam kasih-Mu Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur, enyahkanlah virus-virus ini. Amin.